selamat siang. Perkenalkan, nama saya Herlinda Kurniawati Hesti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahap komunikasi terapeutik. Jadi teman-teman, komunikasi terapeutik itu komunikasi yang dilakukan dan direncanakan untuk membantu penyembuhan dan pemulihan pada kesehatan pasien. Pada komunikasi terapeutik ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan atau prainteraksi. Yang kedua, tahap perkenalan atau orientasi. Yang ketiga, tahap kerja. Dan yang terakhir, tahap terminasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahap persiapan. Pada tahap ini, perawat menggali perasaan dengan cara mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri. Di sini juga perawat mencari informasi tentang klien sebagai lawan bicara. Jadi teman-teman, hal ini dilakukan perawat agar mengurangi kecemasan saat berkomunikasi terapeutik dengan klien. Pada tahap ini terdapat beberapa tugas yang dilakukan perawat. Yang pertama, mengeksplorasi perasaan, mendefinisikan harapan, mengidentifikasi kecemasan, dan menganalisis kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, tugas yang dilakukan perawat itu mengumpulkan data tentang klien. Kita masuk yang kedua di tahap perkenalan atau orientasi. Jadi pada tahap ini dilakukan setiap kali pertemuan dengan klien. Jadi teman-teman, tujuan dilakukan tahap ini yaitu memvalidasi keakuratan data dan rencana yang dilakukan sesuai dengan keadaan klien saat ini. Di tahap ini juga perawat dapat mengevaluasi hasil tindakan. Tugas perawat pada tahap perkenalan atau orientasi ini yang pertama, menggali rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan dengan komunikasi terbuka. Yang kedua, merumuskan kontrak waktu, tempat pertemuan, topik pembicaraan bersama-sama dengan klien. Di tugas ini juga perawat dapat menjelaskan dan mengklarifikasi kembali kontrak yang telah disepakati bersama dengan klien. Yang ketiga, tugas yang dilakukan perawat itu menggali perasaan, pikiran, serta mengidentifikasi masalah klien. Di sini perawat dapat menggunakan dengan teknik komunikasi terbuka. Yang terakhir, tugas yang dilakukan perawat pada tahap orientasi ini merumuskan tujuan interaksi dengan klien. Yang ketiga, tahap kerja. Tahap kerja merupakan inti dari komunikasi terapeutik. Jadi teman-teman, pada tahap kerja ini perawat dituntut untuk membantu dan mendukung klien untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan menganalisis respon. Di sini juga perawat dapat membantu kliennya untuk menyampaikan pesan, baik itu menggunakan komunikasi verbal maupun non-verbal. Dalam tahap kerja ini, perawat mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Jadi teman-teman, tujuan dilakukan hal tersebut agar perawat dapat membantu klien untuk mendefinisikan masalah apa yang dihadapi oleh klien tersebut. Di sini juga perawat dapat mencari penyelesaian masalah dan juga dapat mengevaluasi masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Kita masuk yang terakhir, yaitu tahap terminasi. Tahap terminasi ini merupakan tahap akhir pertemuan antara perawat dengan klien. Jadi teman-teman, pada tahap terminasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tahap terminasi sementara dan tahap terminasi akhir. Yang pertama, saya akan menjelaskan tahap terminasi sementara. Tahap terminasi sementara ini teman-teman, akhir pertemuan
pertama antara perawat dengan klien. Di tahap ini, perawat dengan klien masih akan bertemu kembali, tetapi di waktu yang berbeda dengan kontrak waktu yang telah disepakati bersama. Yang kedua, tahap terminasi akhir. Hal yang dilakukan perawat pada tahap terminasi akhir ini yaitu perawat dapat menyelesaikan seluruh proses keperawatan